Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang Tribunor. Saat ini saya berada di bekas Stadion Matuangi di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar. Tepatnya saya berada di sisi selatan. Dulunya tempat stadion berdiri tidak jauh dari Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOS, dan saya akan laporkan terkait jelang 2 tahun diruntuhkannya atau dirobohkannya Matuangi, namun sampai sekarang belum ada tanda akan dibangun kembali. Dari depan layar kaca Tribuners bisa dilihat rumput ilalang, bahkan pepohonan sudah mulai tumbuh dan tumbuh di bekas stadion kandang PSM Makassar ini. Ketinggiannya bisa sudah melebihi tinggi orang dewasa, dan area jalan di stadion juga sudah rusak parah. Yang sebelumnya itu beraspal, namun kini sudah rusak dan rumput ilalang tinggi terlihat jelas di layar kaca para Tribuners, dan sejumlah lubang yang kemarin menelan korban jiwa 3 orang sudah ditutupi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terbaru dari Stadion Matuangi ini adalah lelang ketiga tidak urung dilakukan. Setelah 2 kali lelang tidak ada pemenang tender karena perusahaan yang ikut serta lelang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke lelang ketiga. Tidak bisa dilakukan karena adanya gugatan perdata dari pihak YOS dan atas nama Teddy Anwar, meski Pemprov mengklaim telah memenangkan dari segi putusan dari pengadilan. Namun untuk membangun ini pihak Pemprov masih belum bisa karena memegang teguh prinsip kehati-hatian. Pihak Pemprov melalui Kabid Humas Diskominfo dan Persandian Pemprov Sulsel Sultan Rakib mengatakan bahwa untuk membangun kembali Stadion Matuangi yang berkapasitas 20.000 penonton ini harus sangat berhati-hati. Jangan sampai ketika dibangun namun pihak yang menggugat secara perdata ini melakukan banding dan justru memenangkan para penggugat, dan sementara pembangunan telah jalan. Jadi akan khawatir akan ada masalah hukum yang kedepannya. Di lain sisi juga bahwa pemerintah pusat pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang pada Sabtu 1 Oktober lalu telah berencana untuk merenovasi sejumlah stadion yang menjadi markas dari klub sepak bola di Indonesia, di mana perencanaan untuk renovasi akan dimulai pada tahun depan. Ya, tragedi Kanjuruhan kita tahu bahwa menelan 132 orang, tak lepas dari hasil desakan penonton yang coba menyelamatkan diri usai adanya tembakan gas air mata dari pihak kepolisian ke tribun penonton. Dan dari pemerintahan dan Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan untuk merenovasi, bahkan bekas kandang Arema tersebut akan direnovasi menggunakan APBN sekitar 500 miliar lebih. Tentu pemandangan berbeda terjadi di bekas kandang PSM di Stadion Matuangi ini. Sudah 2 tahun dirobohkan, bahkan sudah menelan juga 3 korban jiwa, namun tak ada perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah DPRD. Kemarin terakhir ketika Menpora datang ke Kabupaten Bone untuk membuka Liga Beringin, ditanya soal Matuangi justru lempar tangan dan
meminta para awak media mengkonfirmasi ke DPRD Sulsel. Dan sementara dari supporter berharap besar adanya pembangunan Stadion Matuang, karena memang Matuang menjadi harga mati bagi kandang PSM. Kita tahu bahwa banyak sejarah yang dilahirkan dari Stadion Matuang yang dibangun pada tahun 1957-58 ini oleh Andi Matalata untuk digunakan sebagai tuan rumah PON pada saat itu. Dan saat ini PSM harus menjadi tim musafir meskipun tetap berada di Sulawesi Selatan, yakni harus berkandang di Stadion B.J. Habibie Parepare. Jaraknya 153 km dengan jarak tempuh 3-4 jam melalui jalur darat ke Parepare. Dan itu pun saat pasca tragedi Kanjuruhan, Menpora meminta agar stadion klub Liga 1 ini berstandar FIFA dengan khususnya ada single seat. Sementara kita tahu sejauh ini bekas kandang PSM di Stadion B.J. Habibie Parepare itu belum menggunakan single seat. Ini juga menjadi kekhawatiran para pecinta PSM, jangan sampai musim ini jika liga dilanjutkan, skuad Laskar Pencil harus menjadi tim musafir dengan kandang yang tidak memenuhi hasil verifikasi atau uji kelayakan dari pemerintah, baik dari PSSI, FIFA maupun AFC. Ya, untuk pembangunan Stadion Matuang sendiri rencananya sebenarnya dibangun tahun ini secara multi-year dengan anggaran 66 miliar yang telah disiapkan, namun sampai sekarang belum ada kelanjutan untuk pembangunan. Sementara akan ada pergantian tahun dan entah akan dilarikan kemana uang anggaran 66 miliar ini, apakah akan dialihkan ke tupoksi lain di APBD Provinsi Sulawesi Selatan atau tetap menjadi prioritas untuk pembangunan Stadion Matuang. Terlepas dari pada itu, sebenarnya Stadion Matuang ini dirobohkan untuk direnovasi kembali oleh Gubernur Sulsel nonaktif, yakni Pak Prof. Nurdi Abdullah. Kala itu Prof. NA ingin merobohkan Matuang untuk dibangun berstandar internasional dengan biaya anggaran sekitar 1,3 triliun dengan kapasitas sekitar 80.000 sampai 60 sampai 80.000 penonton. Namun di tengah perjalanan setelah dirobohkan dan desain sudah ada, Pak NA ditangkap oleh KPK dan sampai bisa diungkap di sekarang itu sebelum jatuh korban lagi kedalaman air 2 meter. Apa gunanya timunan? Sedangkan saya sudah laporkan sama Aset Pemprov, apa jawabannya tidak ada solar. Tunggu ada korban. bisa saya lengkapi, Bisa. Pak. Bisa dijelaskan terkait mungkin kondisi Stadion Matuang saat ini seperti apa, Pak? Saat ini sekarang sangat mencurigakan, sangat membahayakan. Bagaimana saya katakan membahayakan? Air kedalaman sekarang kurang lebih 2 meter. Yang bekas galiernya, Pak? Bekas galiannya. Apa gunanya timbunan itu terkatung-katung di atas kalau tidak didorong? Apa betul-betul menunggu korban lagi yang selanjutnya? Tapi kita tidak inginkan, kalau bisa secepatnya diratakan saja. Nggak usah bangun dulu lapangannya, Pak. Yang penting jangan ada korban. Berarti saat ini yang Kubangan kemarin yang menelan korban jiwa belum tertutup full ya, Pak? Belum full. Masih ada sekitar berapa luasnya itu, Pak? Masih banyak. Kira-kira
ada sampai ke sana ada kayak 50 kali 50 kali 50 ya Pak. Kita mau kalau anak-anak kalau air itu biar kita larang, Iya. kita udah turun. Bagusnya lagi anak-anak Pak, kalau kita tegur dia naik, tapi kok setelah naik bersatu berteriak, maki-makinya Pak luar biasa. Terus saya sebut di sini. Iya. Seandainya juga tidak sebut nama tidak apa-apa. Iya. Tapi dibagi-maki pas sampai bilisan. Nah, nomor 2 kalau bisa diperketat Satpol PP-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau bisa 2 shift, pagi sampai sore, pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 5, jam 6 karena biasa anak kalau jam 6 sore itu mereka habis mandi hujan senang di air toh. Iya. Pasti turun. Kita cukup mengawasi tapi menjaga ya. Ya untuk Apa jangan sampai Satpol. terjadi itu. Nah, kita koordinasi tegur. Itu saja. Jadi kalau masyarakat sendiri justru diabaikan sama anak kecil ini semua ya Pak. Wih, bayangin buat kita dimaki Pak. Anjing kungkung. Kalau Satpol setidaknya mereka sudah bisa berhenti langsung ya Pak kalau pihak keamanan yang Tidak juga Pak. Malah ada lawan. Bagaimana kita mau pukul anak kecil di bawah umur? Iya. Berapa biasanya Pak jumlahnya anak kecil di yang Wih, ada sekitar 20-an. 20-an ya Pak. Kedalapannya sekitar masih ada 2 meter. Siap. Atas nama siapa Pak? ABC. Pak BC. Siap. Kasih banyak Pak. Nah, ini Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.